Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Beja Pojan Akbar, NRP 22-2019-099. Dalam kelompok 5 ini, saya bertindak sebagai moderator. Kelompok 5 ini akan membahas tentang ketahanan air. Maksud dan tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah PIB. Jadi sekarang itu saya akan memberikan kisi-kisinya. Kisi-kisi apa yang akan dijelaskan dalam kelompok 5 ini, oke? Ada asal mula air, ada penjelasan air, ada ketahanan air, dan juga ada masalah-masalah air dan solusi-solusinya. Jadi buat teman-teman tetap cekidot video ini, tetap lihat video ini, dan supaya kita bisa tahu apa yang bermanfaat dalam video ini, oke? Jangan lupa stay at home and stay safe. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materinya yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidah, NRP 22-2019-131. Asal saya dari Cirebon, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan jumlah air yang ada di bumi. Yang pertama yaitu jumlah air yang ada di bumi kira-kira 321 juta meter kubik. Terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Yang kedua yaitu peranan air untuk semua kehidupan yang ada di dalam bumi. Yang pertama yaitu untuk kehidupan makhluk hidup. Di situ ada manusia. Air bagi manusia sangatlah penting. Bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci pakaian, atau mencuci barang-barang lain. Yang kedua, bagi binatang atau satwa atau hewan. Air bagi satwa atau hewan sangatlah penting. Di situ air untuk kebutuhan minum dan bisa juga untuk mandinya para satwa, membersihkan dirinya mereka. Yang ketiga, tumbuhan. Air bagi tumbuhan sangatlah penting karena bertahan hidup, selama bertahan hidup. Yang kedua yaitu air untuk kebutuhan mesin-mesin industri. Contohnya mesin pabrik. Di situ ada mesin misalnya penggiling atau mesin penghancur atau lainnya. Maka dari itu air sendiri sangatlah penting bagi kehidupan yang ada di dalam bumi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when
acara NRP 2022-2019-113. Asal saya sendiri dari Bogor. Hari ini saya bakal menjelaskan tentang asal-muasal air. Air sendiri sering kita ketemui dengan cara salah satunya dengan air permukaan maupun air bawah tanah. Air bawah tanah dimanfaatkan melalui sumur dan pompa, dan sedangkan air permukaan dimanfaatkan melalui sungai maupun waduk. Untuk pemanfaatan air sendiri sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, maka dari itu kita harus menjaga sumber air tersebut dengan tidak cara mengotori sumber air maupun pemborosan air yang sangat tidak perlu. Untuk penjelasan berikutnya bakal dijelaskan melalui video-video setelah ini. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah, air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Saya Igil Prasetyonuji, NRP 22-2019-120. Siklus air terdiri dari penguapan, pembentukan awan hujan, infiltrasi, dan mengalir di permukaan tanah melalui sungai dan danau, kemudian menuju lautan. Air dalam kehidupan adalah kebutuhan pokok yang tidak tergantikan oleh zat lain. Tapi bagaimana jadinya kalau kita kurang baik mengelolanya? Kalau tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kekeringan atau banjir.
Lalu bagaimana cara menjaga ketahanan air? Yaitu dengan cara pembangunan bendungan, pembangunan waduk atau embung, pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan air baku atau air tanah. Dan yang paling banyak dilakukan yaitu pengendalian daya rusak air seperti penguatan tebing sungai dan pengaman pantai. Penghematan air dalam kehidupan sehari-hari merupakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baik dalam rangka ketahanan air. Contoh lain adalah tidak membuang sampah di sungai, menjaga kebersihan sungai, tidak melakukan penebangan hutan, dan mengurangi alih fungsi lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafil Saputra, NRP 22-2019-121. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi pengelolaan air di kawasan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah sebidang lahan yang menampung air hujan dan kemudian mengalirkannya ke parit, sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Beberapa masalah dari daerah aliran sungai yang tercatat antara lain yang pertama adalah degradasi hutan akibat illegal logging yang tidak terkontrol. Yang kedua, luasnya lahan kritis akibat intensitas penggunaan tanpa memperhatikan prinsip TKTA. Yang ketiga, erosi, longsor, dan sedimentasi. Dan yang keempat, pencemaran air akibat limbah industri maupun domestik. Untuk solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama adalah menggunakan lahan secara efektif. Yang kedua, memaksimalkan penutupan lahan dengan tanaman penutup. Yang ketiga, mempertahankan sebanyak mungkin air hujan yang jatuh pada tempat jatuhnya air hujan tersebut. Dan yang keempat, mengalirkan air permukaan yang lebih ke kolam-kolam penampung untuk digunakan di kemudian hari. Sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya sudah menyiapkan satu video ilustrasi mengenai pengelolaan air di kawasan daerah aliran sungai. Terima kasih.
Ya guys, materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, boleh saja langsung ke kolom komentar di bawah ini. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.